Bismillahirrahmanirrahim. Kisah penggalian sumur Zam-Zam. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwasanya Abdul Muthalib berkata, "Sesungguhnya aku tidur di atas batu. Tiba-tiba seseorang mendatangiku seraya berkata, 'Galilah Thayyibah.' Aku bertanya, 'Apa itu Thayyibah?' Ia berkata, 'Galilah Birrah.' Aku bertanya, 'Apa itu Birrah?' Ia melanjutkan, 'Ia pun pergi meninggalkanku.' Keesokan harinya aku mendatangi tempat tidurku sebelumnya. Saat aku tertidur, seseorang mendatangiku seraya berkata, 'Galilah Matnunah.' Aku bertanya, 'Apa itu Matnunah?' Ia pun pergi. Keesokan harinya aku tidur di tempat yang sama. Dalam mimpiku, ia mendatangiku seraya berkata, 'Galilah Zam-Zam.' Aku bertanya, 'Apa itu Zam-Zam?' Ia menjawab, 'Ia tidak akan pernah kering dan habis meskipun digunakan untuk memberi minum semua jamaah haji. Zam-Zam itu antara kotoran dan darah.' Saat seekor gagak mematuk dan di tempat berkumpulnya semut. Ia melanjutkan, ketika tanda-tandanya sudah jelas, telah ditunjukkan tempatnya dan mengetahui bahwa laki-laki itu benar. Keesokan harinya, ia membawa kapak ditemani anaknya yang bernama Al-Harith bin Abdul Muthalib. Saat itu ia tidak memiliki anak selain Al-Harith. Ia pun menggali tanah yang dimaksud. Ketika sumber air telah tampak, ia pun bertakbir. Kaum Quraisy tahu bahwa mereka akan terpenuhi keperluannya. Mereka pun mendatangi Abdul Muthalib dan berkata, 'Wahai Abdul Muthalib, itu adalah sumur bapak kita Ismail. Kita memiliki hak atasnya. Kita bersama-sama akan menjaganya.' Ia menjawab, 'Aku tidak setuju. Hal ini khusus untukku, bukan kalian. Dan aku diberi sumur ini di antara kalian.' Mereka pun berkata, 'Kami sadar dan kami tidak akan membiarkan engkau sampai kita saling bertikai untuk memperebutkannya.' Ia pun berkata, 'Jadikanlah penengah antara kita jika kalian mau.' Mereka pun berkata, 'Dukun Bani Sa'ad bin Huzaim.' Abdul Muthalib berkata, 'Ya, setuju. Dukun itu adalah pemuka negeri Sam.' Abdul Muthalib menaiki kendaraannya. Ia pergi bersama rombongan dari Bani Umayyah. Saat itu, keadaan jalan sangat sukar untuk dilalui, hingga mereka kehabisan air dalam perjalanan. Mereka pun kehausan dan meminta sebagian orang yang masih membawa air. Namun mereka menolak memberikannya. Mereka berkata, 'Sesungguhnya kita di daerah yang sulit. Kami khawatir tertimpa hal yang menimpa kalian.' Kemudian Abdul Muthalib berkata, 'Aku punya pendapat. Bagaimana jika tiap orang dari kita menggali sebuah lubang, sehingga ketika seseorang meninggal, temannya menguburkannya dalam lubang tersebut. Mumpung kita masih memiliki kekuatan, sehingga hanya satu orang lebih mudah daripada menaikkan semuanya.' Mereka pun menjawab, 'Setuju.' Kemudian tiap orang pun menggali untuk diri masing-masing dan duduk di dalamnya menunggu maut yang menjemput karena kehausan. Abdul Muthalib berkata kepada temannya, 'Demi Allah, sesungguhnya yang kita lakukan untuk menunggu maut tidak ada tandingannya di bumi. Kita tidak mencari kelemahan diri. Semoga Allah memberi kita air di sebagian daerah. Pergilah kalian.' Mereka pun pergi, dan ketika Abdul Muthalib membangunkan untanya, terpancarlah sumber air dari bawah kakinya. Ia pun bertakbir. Teman-temannya pun ikut bertakbir. Ia dan teman-temannya turun untuk meminumnya dan memenuhi kantong air mereka. Kemudian ia memanggil suku-suku Quraisy. Mereka melihat semua keadaan yang dialami, seraya berkata, 'Kemarilah,
Mendekatlah ke sumber air. Sungguh Allah telah memberi kita minum. Mereka pun mendekat ke sumber air dan meminum air tersebut. Mereka juga mengisi kantong airnya. Mereka lalu berkata, sungguh Allah telah memutuskan perkara untukmu atas kami. Demi Allah, kami tidak akan memusuhimu dalam hal Zam-Zam selamanya. Sesungguhnya, Zat yang memberimu air di tanah tandus ini adalah yang memberimu Zam-Zam. Maka kembalilah ke tempat asalmu. Kemudian ia pun kembali bersama rombongannya, meskipun mereka belum sampai ke tempat sang dukun. Mereka juga melupakan permasalahan tentang Zam-Zam. Ibnu Ishaq mengatakan bahwasanya inilah yang diterimanya dari Ali bin Abi Thalib tentang Zam-Zam. Hadis riwayat Ibnu Ishaq dan Baihaqi.